besar ibu nih selama ini itu apa? Pengen nyekolahin anak sampai dia sukses aja teh gitu. Sampai tinggi ya Bu ya? Tinggi. Ya sebenarnya ada sih, cuman ya gimana namanya kita pemulung kan, ya nggak bakal bisa tercapai enggak. Ada sih cita-cita kalau saya punya modal saya akan menjadi apa itu bos lah, kalapaku gitu kan. Apa ya? Kalau modal ada, cuman sekarang ini karena modal nggak ada, ya gimana kita untuk mau jadi bos gitu kan. Apa sih Pak arti kehidupan bagi Bapak? Arti keluarga gitu, arti anak, arti istri gitu. Gimana sih Pak tanggapannya? Ya kalau saya itu, kalau anak dan istri itu berharga bagi saya. Iya Pak. Maka saya bilang berharga. Ya walaupun saya hidup susah, hidup bubuk kayak gini kan, itu berharga bagi saya. Itu anak dan istri itu, karena walaupun saya kerjanya mulung, rongsok gitu kan, sehari-harian saya untuk menangkain anak istri. Itu sangat berharga banget teh. Harga ya? Iya. Jadi itu semangat buat ibu. Nah, iya itu buat semangat sayanya istilah usaha Iya. gitu ya. Dalam usaha kita pulang capek, Iya. jadi ada anak itu lengkap. Iya, bahagia. Lah gitu. Hilang kan. capeknya Bu. Hilang capek meskipun istilah dalam perjalanan kita sehari nggak dapat duit Iya, gitu iya. istilahnya. Yang penting anak kita ada tuh bahagia gitu teh. Apalagi anak saya yang kecil kan kadang kata orang, Bu kenapa anaknya merongsok dibawa-bawa? Dalam batin saya mau ngejawab, ini penyemangat saya gitu kan. Kalau bisa juga ibu nggak mau ya Bu ya? Nah, kalau bisa juga saya nggak mau ikut jalanan Iya. teh. Kasihan. Iya, siapa yang nggak pengen jadi istilahnya engkang-engkang kaki di Iya. rumah Iya. gitu. Ibu pernah nggak sih Bu dalam kasus kesusahan kayak gini tuh dapat bantuan dari pemerintah atau dari orang lain gitu Bu? Belum pernah teh. Iya, karena dari pemerintah ibarat kata RT kan yang usahain itu belum pernah dapat bantuan atau beras atau kartu pintar gitu, belum pernah. Berarti Novi juga selama sekolah belum pernah dapat KIP Belum atau pernah. KIA gitu? Belum pernah. Belum pernah. Masa Covid juga belum pernah Pak? Belum pernah. Cuman kalau dapat bantuan di jalan itu ya walaupun bukan Covid, Iya. walaupun bukan kena pemilu, memang sering ada. Di jalan, tapi Di itu jalan. bukan pemerintah. Iya, bukan bukan pemerintah pemerintah, yang ya. ngasih. Oh, jadi kayak pihak swasta atau bukan? Orang biasa ya? Orang biasa lah biasa. ibaratnya gitu ya. Yang bagiin sembako gitu, ada beras, ada gula, ada kopi gitu kan. Cuman kalau dari pemerintah ini khusus untuk pemulung, duit ataupun sembako nggak ada. Nol itu. Kayak serangan fajar atau partai gitu nggak ada? Nggak ada. Ibu boleh gak sih dari kan tadi udah ngejelasin tentang bantuan-bantuan dari pemerintah atau bantuan-bantuan orang. Ibu bisa gak jelasin gimana sih hidup ibu akhir-akhir ini gitu maksudnya? Kalau Apa yang ibu rasakan kayak gitu? Kalau yang saya rasain sekarang mah ya teh masa dalam kesusahan ekonomi ya gitu. Karena cari setelah rongsoknya lagi sepi, jangan kan nyari aqua gitu lah. Susah teh. Yang kardus orang juga pada ngumpulin karena mungkin ekonomi orang juga kurang gitu. Bukan saya sendiri. Jadi yang saya rasain dalam sekarang ini ekonomi saya yang sulit. Karena walaupun istilahnya aqua gitu juga banyak ya Bu ya? Iya, Masa berebutan gitu kan? berebutan. Makanya ini kadang mama harus bayar foto sekolah. Berapa nak? 40.000. Ya udah sabar dulu. Terus pulang lagi disuruh nebus baju batik. Udah datang baju batiknya. Biasanya gimana ya teh? Yang satu aja belum kelar udah nambah lagi. Belum mau disuruh ikut apa? Ke Bandung katanya. Bayarnya 550 iya studi tour. Ya justru yang kayak gitu harusnya dari sekolahnya ada bantuan ya? Iya, Kan nggak semua enggak. itu ya Bu. Iya, itu kata saya. Iya. Kalau bisa nggak usah ikut sini studi tour kata saya gitu kan. Nanti aja kalau mau kelulusan Novi Iya. gitu. Kalau ini kan istilahnya cuma ikut-ikut kelas 3. Jadi buat apalah gitu ya teh. Ngabis-ngabisin uang nggak puguh. Sedangkan kita cari uang lagi sulit. Gitu. Berbicara ke sana, bentar lagi kan Bu ada pemilu ya Bu ya? Iya. Ibu tahu nggak kalau di tahun depan tuh ada pemilu? Tahu. Tahu.
Iya. Ya sebenarnya tahu, cuman kan saya nggak berfungsi di situ karena kita kan rakyat kecil dan juga kita pemulung. Cuman kita cukup ngedengar lah gitu, dengerin 2024 ini bulan 2 ini kan akan ada pemilu Iya, pilihan Februari. presiden lah gitu Iya. kan. Nah, itu kan ada 3 calon kan. Iya. Ya, 3 pasangan. Ada Iya, 3 pasangan calon, ya. Cuman saya nggak ingat pasangan-pasangan yang lain. Iya, Pak. Yang saya ingat gimana caranya, baik pun saudara ataupun teman ataupun adik ataupun tetangga itu saya omongin, saya jalurin gimana caranya kita harus memegang Prabowo, itu presiden yang tegas. Oh, kenapa itu Pak? Karena dia kan mau tidak mau dia habis bekas mantan TNI. Iya. Nah itu. Kalau bisa, saya bilang sama kawan-kawan ataupun sama teman ataupun sama saudara, gimana caranya kita tahun ini kita akan menjadikan Prabowo dulu. Iya, karena dia kan dengar-dengar kusuk-kusuk Iya. berita dia mantan prajurit Iya. perang zaman Soeharto. Iya, Ya. benar. Mudah-mudahan dia pemimpinnya kayak Pak Soeharto. Gitu aja. Tegas ya Bu ya. Tegas. Ya. Seberapa yakin Ibu sama Bapak Prabowo gitu tuh untuk apa ya perubahan ke depannya? Gimana ya kalau keyakinan mah kita nggak bisa ini ya teh. Nakar ya, Bu, ya? Iya, nggak bisa ngukur ini orang karena diri kita sendiri pun kita nggak bisa ngukur Iya. sampai mananya. Tapi yang jelas Ibu maksudnya memilih ke situ. Memilih ke nomor 2. Udah jadi presiden apa nggak ada kosong. Nah, itu. Jadi kita ini maksud saya itu khususnya kawan-kawan, keluarga, tetangga, saudara, saya ajak lah untuk kita mendukung supaya gimana caranya supaya Prabowo bisa jadi. Jadi Ibu nih sama Bapak udah terdaftar belum buat nyoblos di 2024? Kalau saya sudah terdaftar ya. Ibu udah, berarti Bapak Bapak mungkin coblosannya ke Lampung. Cuman saya kalau ada keperluan bisa ke kelurahan sini bikin KTP itu aja gitu, nembak gitu, KTP apa itu namanya, KTP sementara gitu. sementara ya. Karena saya dari Lampung udah cabut, cuman di sini aja belum keluar KTP saya. Emang Iya, kalau Pak, ya. KTP itu lama banget urusan KTP Iya. ya. Iya, lama sih. Gimana? Ya, lanjut deh, nanti aja. Selanjutnya apa sih menurut Bapak nih pandangan tanggapan Bapak terhadap janji-janji manis yang diberikan oleh Capres dan Cawapres dari 2024 mendatang? Itu kan 3 pasangan itu kan udah ngasih tuh visi misinya tuh Pak, janjinya, program kerjanya. Gimana sih pandangan Bapak tentang visi misi mereka? Itu tuh terlalu apakah realistis atau terlalu muluk-muluk gitu loh? Ya, sebenarnya janji di orang terlalu muluk-muluk, Muluk-muluk. muluk-muluk. Pasti sih. Iya. Coba, iya kalau di orang masih memilih ini. Coba kalau udah jadi nanti kita buktiin nggak kosong semua. Tapi sebenarnya tidak perlu nunggu sih, kayak kita udah melihat hasil kerja mereka juga sih dari tahun ke tahun. Iya, nggak ada. Ya, gimana ya? Dari janji-janji manis tadi ya kan Pak ya. Iya. Saya buat contoh ya. Tahun depan nanti 2024 seperti Pak Prabowo ya. Iya. Dia memiliki program dan kedepannya nanti memberikan makan siang gratis dan juga susu gratis untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Bapak dari program Pak Prabowo tersebut? Ya kalau Pak Prabowo ini kan kita juga masih, ya kita bilang ragu juga boleh, kita bilang enggak juga bisa. Masalahnya kita buktiin dulu. Ya gimana? Gimana kalau dia duduk jadi presiden, ya kita buktiin dulu omongan dia itu. Kalau memang dia benar-benar dia memikirkan, Rakyat. memegang ngomong dia sendiri dan memikirkan rakyat Iya. kecil, mudah-mudahan dia selanjutnya bisa lanjut. Amanah gitu ya Pak. Kan gitu. Cuman kalau untuk pertama ini aja dia udah semua janji dia nggak ada yang pegang, rakyat kecil disingkirin dia, ya mungkin periode pertama aja dia kan. Sekarang ini kan bisa dua periode, periode, tiga ya. periode kan gitu. Tanggapan Bapak gimana? Bapak tahu nggak pasangannya Prabowo itu siapa? Tanggapan pasangannya itu Ya wakilnya Pak, calon wakilnya. siapa wakilnya? Tahu namanya nggak tahu. Yang anaknya presiden. Presiden Itu. sekarang Pak. Anak Pak Jokowi itu ya. Iya, Gibran. Gimana tanggapan Bapak itu? Iya, Siapa itu gimana? namanya itu? Gibran Rakabuming Pak. Pran itu kan. Gibran. Ya. Gimana tanggapan Bapak itu?
sebenarnya Apakah itu strategi yang bagus atau tidak? Iya. ya sebenarnya agak kurang sih, cuman kan kalau dengar berita saya juga nggak tahu kan. Iya. Dan namanya kita nggak di bidang politik kan. Betul. Kalau dengar berita benar dia anaknya Pak Jokowi, ya. Cuman dia itu kan udah bukan di partai PDI lagi, udah iya. keluar Iya, dari udah situ. keluar. Disitulah tempat kita ini agak itu dikit, Curiga atau apa? agak apa itu Khawatir atau agak senang dikit Senang. gitu, senang dikit karena dia keluar dari partai PDI. Cuman di situ pun kita nggak tahu, namanya semuanya politik kan. betul, Iya, betul. betul. Kepentingan semata. Kepentingan karena dia kepentingan pribadi, paksa dia mau buang bapak masuk ke partai lain. Iya, betul. Atau kayak pengen yang disampaikan gak sih Bu, kayak ada perubahan nggak dari kepemimpinan sekarang ke kepemimpinan selanjutnya? Ibu Yang ibu harapkan. iya yang diharapkan. Yang saya harapin apa ya teh, saya mah nggak bisa Nggak muluk-muluk ya, Bu, ya? Iya, nggak mau muluk-muluk. Ya gitu aja lah buat presiden yang akan datang, tolong lihat rakyat kecil aja gitu, kayak semacam pemulung gitu. Kalau pengemis mah mungkin cuman modus doang ya teh, karena pengemis mah ngehasilin uang langsung. Cuman kalau pemulung kan harus kita kerjain dulu, diusahain dulu biar dapat duit gitu. Kalau kayak istilahnya kardusnya acak-acakan kan kita susun rapi. Kalau yang kotor harus dicuci dulu gitu. Jadi ibu harapin pemerintah lebih melirik. Melirik ke bawah gitu aja. Gak mandang sebelah mata. Jangan mandang sebelah mata. Jadi yang ibu rasain juga apa istilahnya warga-warga sekitar sekeliling ibu juga merasakan hal yang sama dong sama ibu ya. Kalau ibu bilang warga-warga kecil, Iya, mungkin kebanyakan banyak. gitu ya. Penjual aja banyak ngeluh ya. Dagang di jalanan kaki lima gitu. Banyak ngeluh. pengalaman teteh yang di sekolah yang baik, yang buruk kayak gitu tuh, tolong ceritain dong, boleh nggak? Kita mau tahu nih. Kayak Ya dari yang baik dulu deh. teman-teman teteh tuh kalau di sana banyak yang temennya banyak enggak gitu. Kalau ada pernah dikucilkan atau enggak? Gitu. Enggak ada. Iya, baik-baik semua. Baik. Jadi enggak. Jadi teteh enggak ada dibully kan? Enggak ada. Enggak. Soalnya udah tanda tangan demokrasi gitu tuh. Perjanjian anti bully ada. Iya. Tapi bener gitu, murid-muridnya enggak pada Enggak ada. enggak ada. Iya. Jadi semuanya baik ya. Baik. Teteh, cita-cita teteh itu apa? Maksudnya buat mama, buat bapak kan teteh selama ini ngeliat ya mama susah seperti apa, bapak susahnya seperti apa buat teteh gitu maksudnya. Apa keinginan terbesar teteh gitu? Ngebahagiain orang tua. Iya. Bahagia. Iya mau gimana biarin mama sama ayah tuh pas sudah tuanya bahagia gitu. Nggak kerja lagi. Senang bisa. Baik pengennya mama sama bapak enggak ini ya. Capek. Yang terbaik ya buat keluarga ya Rasul. Teteh sedih ya ngeliat mama sama bapak ya. Kayak gini kehidupannya ya. Nggak biasa. Tapi teteh nggak pernah kan ngeluh atau kayak nuntut sesuatu yang lebih dari Mama boleh jawab mama? nggak tahu. Mama, teteh suka nuntut nggak sih? Maksudnya banyak kemauan. Alhamdulillah teh nggak pernah. Meskipun saya bilang sabar pi kita belum ada uang, nggak pernah teh maksain gitu. Harus gitu nggak pernah. Atau dia sampai atas sekolah belum pernah teh. Iya. Semangat banget nanti. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada alasan teteh nggak ada uang misalnya teteh nggak berangkat sekolah nggak ada. Pernah jajan 5.000 aja biar berangkat teh SMP. Kapan itu waktu itu pernah nggak jajan pian? Iya. Berangkat aja dia sekolah. Karena kata saya pulang mudah-mudahan mama nanti masak gitu. Ya karena kita kan, Pi kamu sekolah mau jajan, mau pamer jajan apa mau nambah ilmu, bisa gitu kan? Diam dianya, nggak pernah ngejawab gitu teh. Sebenarnya juga ibu mama juga mungkin di dalam hatinya nggak pengen teteh kayak gitu. Iya teh. Jadi yang nggak pengen yang terbaik. Jadi Iya, karena anak kondisi gitu ya. ya, Mah, ya. Karena kondisi teh. Jadi sebenarnya mah dalam hatinya juga Dalam hati juga kepengen teh gitu. Kalau anak fokus belajar di rumah gitu ya teh. Pengen ke situ semuanya mah aku teh. tutupin. Apa mau anak istilah belajar pakai HP, kita bisa ngebeliin kuota
susah mah nggak mau gitu ya. Iya, kalau bisa mirip Kalau bisa milih mah ya, kalau bisa mah ya namanya kita dilahir ya ngejalanin susah ya jalanin aja. jadi kitanya bersyukur ya. Iya. Ada yang lebih susah. Ada yang lebih susah lagi dari kita. Makanya saya bilang sama Novi, Pi, kalau kita mah masih bisa makan nasi. Bisa sekolah katanya. Iya, kamu masih enak kata saya. Ada yang lebih susah lagi di jalanan sampai nggak sekolah, sampai istilahnya seumur hidup dia belum pernah ngerasa sekolah. Ada. Nah kalau kamu mah harus disyukurin aja, saya bilang gitu kan.